Ini lebih bagus dari alun-alun Cilacap ataupun alun-alun Purwokerto. Kemarin aku dari alun-alun Purwokerto dan tiap hari aku lihat alun-alun Cilacap, dan ini menurutku alun-alun paling keren, paling bagus, paling modern. Itu pernah baca gitu ya di salah satu berita online bahwa Kebumen itu masuk kategori salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Tapi ketika aku datang ke alun-alunnya, itu luar biasa guys, di luar ekspektasi ya. Nah, ngotok sate nanya. Alun yang bagus itu kayak gini, bisa dijadikan sarana buat menyalurkan hobi. Daripada tawuran mending dolanan basket. Ini kayak nang Jepang guys, ini kayak nang Jepang. Tekan tombol. Kayak nang Jepang yakin. Berfungsi guys, berfungsi kok yakin. Ini pasar Ayah. Kalau belok ke kiri nanti kita ke Gombong, kalau ke sana itu nanti ke Jogja. Sebelumnya kita pernah lewatin sini gitu ya, kita pernah lewat sini, terus kemudian mampir ke Gua Petruk. Ini loh, ini kalau kalian pingin nyoba mampir ke Gua Petruk, itu masuknya sini. Jalan ini loh guys, jalan ini masuk ke sana, nanti mentoknya itu di Gua Petruk. Tapi buat temen-temen sing ora kepengin, soalnya Gua Petruk itu gua sing masih alami gitu ya. Buat masuk ke sana itu butuh guide, nggak sembarangan orang itu boleh masuk. Kalau berani ya monggo silakan, tapi kalau nggak berani bayar guide gitu ya. Jadi kalau buat temen-temen sing kepengen mlebu Gua Petruk tapi kok males gitu ya, lihat aja kontenku. Aku pernah masuk ke Gua Petruk, jadi panjangnya itu kurang lebih 750 meter gitu, jadi cukup panjang. Dalamnya itu masih gelap banget, masih alami guys. Oke, karena vlog kita hari ini itu pingin ngunjungin Kebumen. Jujur dari kecil sampai gede segini aku itu belum pernah mengunjungin daerah yang namanya Kebumen. Aku pingin lihat kota Kebumen itu seperti apa gitu. Ini loh, Desa Ayah. Ini kecamatan Ayah apa ya? Keren guys, pemandangannya keren banget. Kita berhenti sebentar. Keren guys, yakin. Di Kebumen ini banyak banget objek wisata sebenarnya ya. Ini kalau ke kanan itu menuju Gua Jati Jajar, kalau ke kiri itu ke arah Gombong. Tapi hari ini karena kita nggak pingin ngunjungin Gua Jati Jajar, kita mau ke kota Kebumen, jadi kita lewatin dulu Gua Jati Jajarnya. Kapan-kapan kita mampir ke Gua Jati Jajar guys. Oke, kita lewatin dulu Gua Jati Jajar, kita menuju ke kota Kebumen. Terjadi perbaikan jalan, ada perbaikan jalan di depan, jadi kita mesti ngantri. Mungkin cukup jauh ya, dari sana cukup jauh mungkin, dan jalan ini cukup panjang, jadi harus di stop gantian buka tutup gitu. Kalau ke sana itu ada salah satu stasiun namanya Stasiun Ijo. Ini tepat di rel kereta api. Di sana juga ada terowongan yang namanya Terowongan Ijo. Jalur dari arah sana udah mulai masuk ke sini. Sebentar lagi kita masuk ke sana. Sepertinya mau dicor guys, ini sepertinya mau dicor. Ini contoh jalan yang belum diperbaiki.
rusak parah. 2025 masih ada jalan seperti ini guys. Ini kita baru masuk ke jalur nasional apa ya? Jalur nasional apa ya? Ini jalur gede menuju ke arah Gombong, kemudian baru ke arah Kebumen. Ini sepertinya kita sudah nyampai di kota Gombong. Kalau lurus terus itu nanti menuju ke arah Kebumen gitu ya. Baru kali ini aku lihat minimarket di Indonesia ada toilet gratis. Ini perlu dicontoh buat minimarket lainnya. Toiletnya apa guys? Toilet gratis ini di Kebumen. Oke, selama aku tinggal di Indonesia itu baru pertama kali ini aku nemu yang namanya minimarket dengan fasilitas toilet gratis. Namanya RG Mart. Semoga laris karena sudah menyediakan toilet umum buat para pengunjung. Kita sudah memasuki kota Kebumen. Mas, alun-alun nunggu ya? Lurus mau ke kanan? Ya, oke, makasih. Ini kalau jalan udah ditutup, dikasih jalur satu arah, biasanya itu alun-alun. Wow, ini guys, ini alun-alun Kebumen. Keren guys, keren ya. Oke, alun-alun Pancasila. Parkirnya nanti ya, kita parkir di belakang sini aja guys. Jalannya halus guys. Aku nggak nyangka kalau alun-alun Kebumen itu bisa sebagus ini gitu. Tukang parkirnya ramah-ramah, yakin serius. Pendopo Kebumen di dalam sepertinya lagi ada acara guys. Slogan dari kota Kebumen yaitu Kebumen beriman. Tapi jujur, satu kata buat alun-alun Kebumen ini menurutku salah satu alun-alun yang cukup modern. Menurut aku itu cukup modern. Di sini tuh ada kayak air mancur. Mungkin kalau malam gitu ya. Mungkin kalau malam itu ada air mancurnya, keluar airnya, terus kemudian dibarengi dengan pencahayaan yang cukup bagus. Ini nama alun-alunnya, alun-alun Pancasila. Di alun-alun Kebumen ini ada jogging track mengitari alun-alun. Jadi alun-alun itu enggak melulu soal lapangan, tapi alun-alun Kebumen ini ada jogging tracknya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk jogging gitu ya. Enggak cuma tempatnya yang terlihat modern, tapi tempat sampahnya juga modern. Di sini ada tempat sampah, di situ tempat sampah. Di sini tempat sampah lagi. Pantesan alun-alunnya resik. Peraturan dan tata tertib kawasan alun-alun Pancasila. Pelangnya keren guys, modern banget pokoknya lah, yakin. Ini dia Kebumen. Nggak perlu gede-gede, tapi bagus.
Ini lebih bagus dari alun-alun Cilacap ataupun alun-alun Purwokerto. Kemarin aku dari alun-alun Purwokerto dan tiap hari aku lihat alun-alun Cilacap, dan ini menurutku alun-alun paling keren, paling bagus, paling modern. Ada jogging tracknya, dan di sini ada panggungnya. Jadi kalau ada event gitu ya, nggak perlu repot-repot bikin panggung, bisa anak panggungnya guys. Kalau nggak salah, aku itu pernah baca gitu ya di salah satu berita online bahwa Kebumen itu masuk kategori salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Tapi ketika aku datang ke alun-alunnya, itu luar biasa guys, di luar ekspektasi ya. Tak kira alun-alunnya bakal gimana gitu, tapi nyatanya alun-alunnya itu lebih bagus daripada alun-alun Cilacap maupun alun-alun Purwokerto sekalipun. YouTube aku ya. Iya. YouTube apa mas? Hah? YouTube apa? Sentot brekel. Sentot brekel. Sana dolanan ngono sote nang nyal. Wes, iya. Ini suka aku mas. Nih warga-warga lokal, anak-anak muda Kebumen. Ini loh, alun-alun alun-alun yang bagus itu kayak gini. Bisa dijadikan sarana buat menyalurkan hobi. Ini anak-anak muda nih, walaupun sekolahnya serampung apa mas? Wis Bali apa? Bolos ya? Oh, bolos ya? Oh. Bisa buat menyalurkan hobi. Ini alun-alun seharusnya kayak gini. Daripada tawuran, mending dolanan basket. Anak-anak STM. Bocah sekolah zaman siki rapi-rapi banget, nganggone batik. Kayak arep kondangan ujarku mau pegawai negeri ujarku. Barang tetakoni malah bocah sekolah. Seperti biasa, kalau di alun-alun di Indonesia itu rata-rata ditanemin dengan pohon beringin. Jadi pohon beringin itu lambang kayak naungi, kayak apa ya? Pohon bisa menaungi setiap makhluk yang berteduh di bawahnya gitu ya. Jadi hampir rata-rata alun-alun di Indonesia, khususnya di Jawa itu ditanami dengan yang namanya pohon beringin. Ini lagi dalam perbaikan. Alun-alun Kebumen dalam perbaikan. Damel nopo Pak? Resapan. Oh, resapan. Oh, oke. Okay. Ini sedang bikin resapan guys, sumur resapan ben ora banjir. Jadi biar ben ora banjir itu alun-alunnya diantisipasi dengan pembangunan resapan air. Ini juga sepertinya ini juga. Oh iya guys, bikin resapan air ben ora banjir. Mungkin nanti mau ditanemin dengan rumput yang lebih bagus gitu ya. Masjid Agung Kaum Kebumen. Kita coba masuk ke Masjid Agungnya guys. Ini kayaknya nang Jepang guys. Ini kayaknya nang Jepang. Tekan tombol. Berfungsi orang sih ya. Kayaknya Jepang yakin. Kayaknya tahu orang berfungsi loh. Ah iya, berfungsi guys. Berfungsi guys. Berfungsi gue yakin. Mandek orang pada. Berfungsi guys. Kebumen keren yakin. Kebumen keren kayak nang Jepang wis yakin. Gue nyebrang anak tombol gue nyebrangnya gue yakin. Ini masjidnya guys, dengan arsitektur Jawa, rumah joglo khas Jawa. Kayak pelataran gitu ya. Kita coba masuk guys.
Ya, ini bagian utama dari masjidnya. Sepertinya ini artefak dari barang-barang yang tertinggal dari warga masyarakat yang sempat mengunjungi atau sholat di Masjid Agung sini. Seperti barang museum guys, seperti di museum kan. Siapa tahu nanti yang punya itu bakal balik lagi buat ngambil. Yang bikin salut itu tombol penyeberangan kayak gini di Kebumen, di alun-alun Kebumen itu berfungsi gitu ya, berfungsi guys. Kebumen Manglingi, ya emang Manglingi guys. Manglingi itu kayak apa ya, Manglingi itu berbeda dari yang dulu. Manglingi, oh pangling aku. Nah ini kayak taman bermain. Ini memang taman bermain guys. Ini kerennya alun-alun Kebumen itu kayak gini, modern guys. Di sini ada trek buat apa ya? Skateboard, trek buat skateboard, buat anak-anak muda, buat menyalurkan hobi mereka. Keren, yakin keren, apik. Harusnya alun-alun itu kayak gini ya, harusnya alun-alun kayak gini. Bisa dijadikan tempat buat menyalurkan hobi, jalan-jalan, menyalurkan hobi, olahraga. Oh, berarti alun-alun ini baru saja dipugar, baru saja didandani. Itu pada tanggal 15 Desember, diresmikan pada tanggal 15 Desember 2024. Berarti belum ada 1 tahun guys. Alun-alun Pancasila. Ini mungkin gerbang masuknya masuk ke sini gitu ya. Mungkin ini pohon beringin yang paling tua di alun-alun Pancasila ini. Terlihat dari pangkal pohonnya, gede banget guys. Ini bukan lintasan buat bikin SIM guys. Ini lintasan seperti taman bermain buat anak-anak, buat sarana olahraga warga sekitar. Sekilas kalau lihat trek ini itu kayak trek buat ujian buat ambil SIM gitu ya, di Polres gitu ya. Di samping lintasan jogging track itu ada food court. Bentuknya kayak kapal panjang banget. Namanya Mendoan. Mangan enak karo dolan. Mendoan mangan enak karo dolan. Ada 2 lantai guys. Kita coba naik ke lantai nomor 2.
banyak stand yang masih kosong. Kota Kebumen tertata rapi, wis mirip-mirip kayak nang Jogja, bersih, rapi, teratur. Tempat makan ini itu berkonsep kayak kapal pesiar mungkin ya, dinamakan dengan kapal Mendoan. Kapal Mendoan, pusat kuliner alun-alun Kebumen, diresmikan hari Minggu 15 Desember 2024. Ada toilet gratis, jadi buat para pengunjung itu ketika kebelet ngising, kebelet nguyuh itu enggak repot-repot nyari WC lagi. Bahkan di Cilacap, di alun-alunnya sendiri itu enggak ada fasilitas toilet gratis, tapi di Kebumen ini sudah ada fasilitas toilet gratis. Ini bener-bener membantu guys, ini bener-bener membantu. Kadang wong kan orang ngerti ya, mangsane kebelet ngising karo kebelet nguyuh, lagi olahraga jadi kebelet ngising karo kebelet nguyuh itu. Kalau di Cilacap jujur kadang aku itu bingung gitu ya, nyari toilet gratis itu enggak ada. Tapi di Kebumen ini sudah ada yang namanya toilet gratis di alun-alunnya. Ini keren sih, sebuah kemajuan. Dana rakyat yang diambil dari pajak itu memang seharusnya itu dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk fasilitas keren seperti ini guys. Contohnya itu alun-alun Kebumen, itu keren banget, serius, yakin aku orang Lembo. Keren guys, alun-alun Kebumen keren, modern, alun-alun modern. Jadi di alun-alun Pancasila Kebumen ini ada yang namanya tempat parkir masuk ke dalam areal alun-alun. Jadi parkir mobil, parkir motor itu enggak di pinggir-pinggir jalan gitu ya, enggak di pinggir-pinggir jalan yang kemudian itu membuat kemacetan. Jadi kalau mau mampir ke alun-alun itu ya parkirnya di dalam areal alun-alun gitu. Jadi nggak sembarangan tukang markirin di pinggir-pinggir jalan gitu, yang kemudian itu bisa mengakibatkan jalanannya itu pada macet gitu ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kabupaten-kabupaten lainnya seperti tempat saya Cilacap. Ayolah, bisalah Cilacap bisa membangun alun-alunnya seperti alun-alun Kebumen ini. Pinten Pak? 2000. Matur nuwun Pak. Dalam? YouTube. Oh gitu. YouTube, iya. Iya. Parkir cuma 2000. Umum sih ya. Parkir 2000 umum, di Cilacap juga umum. Tukang parkirnya sopan-sopan. Enggak garang-garang. Oke, jadi mungkin seperti itu aja video kita kali ini. Liputan saya dari alun-alun Pancasila Kebumen. Semoga buat teman-teman yang penasaran dengan alun-alun Kebumen, sing durung pernah dolan meng alun-alun Kebumen, semoga aja dengan video saya tentang alun-alun Kebumen kali ini itu bisa mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Sampai di sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.